Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Night Call. Malam hari ini bersama dengan saya Pendeta Herlin Nandar Lalaar dari GPIB Peniel Balikpapan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami beristirahat, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan boleh dicurahkan kepada kami, agar kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi kami juga mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Roh Kudus, pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya, hanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada malam hari ini dari Kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa begitu banyak kejahatan yang terjadi. Kita bisa melihat TV, ya, ada acara konten tentang buser, ya, buruh sergap, ya. Di sana dijelaskan, ditampilkan begitu banyak kejahatan-kejahatan, ya. Beberapa waktu kemarin kita juga mendengar bahwa ada seorang anak kecil yang dibunuh, kemudian organ-organ tubuhnya diambil. Bapak Ibu Saudara, begitu mengerikan, ya. Kalau kita melihat TV atau menonton di YouTube dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak mau menonton, ya. Tetapi itu realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana reaksi kita, ya, ketika ada orang-orang yang di sekitar kita melakukan kejahatan, ya. Tentunya kita akan marah, kita akan menjauhi orang tersebut, ya. Atau kalau hal itu dilakukan oleh keluarga kita, ya, pastinya sebagai orang tua kita akan mengingatkan, menasehati, ya. Tetapi juga kita terus mendoakan semoga keluarga, ya, kita akan bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin maksud dari bacaan kita pada malam hari ini, ya, mereka adalah orang-orang yang menolak nubuat Nabi Yohanes, ya. Sehingga dikatakan bahwa orang yang menolak nubuat Yohanes, mereka akan terus hidup di dalam dosa mereka. Akan tetapi orang yang percaya, ya, mereka akan terus bertekun dalam kebenaran dan kekudusan hingga kedatangan Kristus. Kalau kita melihat bacaan pada pagi tadi, dikatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa
Yohanes menubuatkan waktunya sudah dekat, ya. Bahwa zaman akhir akan segera datang. Dan ketika zaman akhir itu datang, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Apa yang ia tabur akan dituai. Kalau kita melihat juga di dalam ayat selanjutnya, ayat 12, di sana dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat, ya. Dengan kata lain bahwa orang jahat, ya, akan terus melakukan perbuatan jahat ketika dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ketika dia mengeraskan hatinya, ya. Dia memilih, dia berketetapan, ya, dalam hatinya untuk terus berbuat jahat dan tidak mau mendengar, ya, nasihat atau firman Tuhan. Maka tentunya pasti kehidupannya akan berbuahkan kebinasaan. Ya. Ada yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita harus hidup seolah-olah besok akan kiamat. Ya. Pepatah ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh hidup, ya, dalam pilihan yang benar. Di dalam Ulangan, ya, juga dikatakan bahwa pilihlah kehidupan, maka kita akan hidup. Masuk di dalam hari ketiga di tahun 2022, biasanya kita membuat resolusi apa yang ingin kita lakukan, ya, di dalam tahun yang baru ini. Tentunya setiap orang percaya ingin hidupnya dalam keadaan yang baik, ya, lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan, ya, kita akan memperoleh jalan kehidupan yang benar. Hanya di dalam Tuhan kita akan melihat cahaya Kristus itu menerangi kehidupan kita. Sehingga kita akan meninggalkan dosa-dosa kita. Ya. Hidup kudus, kalau dikatakan, mungkin kita berkata bahwa tidak ada orang yang bisa hidup kudus, ya, karena semua orang sudah berdosa. Hidup kudus dari bahasa Ibrani kadosi, ya, artinya bahwa kita dikhususkan, kita dipisahkan, ya, dari kehidupan dunia ini untuk menjadi kumpulan anak-anak Tuhan yang harus menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal yang baru kita rayakan sebenarnya bukan hanya memperingati hari kelahiran, ya, Tuhan Yesus Kristus saja, tetapi Natal juga kita merayakan kelahiran baru bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Allah, kita telah melihat terang dan memiliki kepenuhan hidup yang penuh dengan kasih karunia Allah. Anak-anak terang akan memiliki jalan pikiran, sikap, kehidupan, ya, yang jauh dari kegelapan. Anak-anak yang selalu dipimpin oleh Sang Terang, yaitu Yesus Kristus yang telah datang bagi kita. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama untuk terus masuk di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Selamat menjalani hidup baru di tahun yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Amsal pasal 28 ayat 14 mengatakan,
Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang mengatakan kita harus membuka hati, jangan keraskan hati, jangan ngeyel, ya, kata orang Jawa. Harus mendengar, ya, apa yang diminta oleh Tuhan supaya kita mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan minta, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang kasih Kristus, sehingga dunia boleh percaya bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera-Mu, melimpahi kami dengan segala kasih karunia Tuhan, dan kami juga mau memberi diri kami untuk terus memuliakan Tuhan, untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat beristirahat.